dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penerapan konfigurasi teknis pada perusahaan PT Cemerlang Multimedia atau Megavision. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Citra Zahra dari nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Silvi Dwi Putri dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Rifki Dafaraihan, absen 29. Pada penjelasan penerapan teknis konfigurasi kali ini, kami membagi menjadi 4 bagian pembahasan. Yang pertama ada pembahasan profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh Silvi Dwi Putri. Kemudian ada topologi perusahaan dan juga topologi yang akan dijadikan konfigurasi akan dijelaskan oleh Rifki. Kemudian ada konfigurasi routing statis akan dijelaskan oleh Citra Zahra, dan untuk penerapan DHCP akan dijelaskan oleh Silvi Dwi Putri. Kami kelompok 4 memilih Autonomous System Megavision sebagai perusahaan yang akan dijadikan implementasi dari 13 materi pembelajaran IAAS kelas 12 Hija pada sebuah autonomous system. Saya di sini akan menjelaskan deskripsi AS PT Cemerlang Multimedia. PT Cemerlang Multimedia memiliki AS number 55699 dengan IPv4 address yang terdaftar saat ini 34.304, number of peers 6, number of prefix 39, dan traffic estimation 20-50 gigabit per second. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan profil perusahaan. PT Cemerlang Multimedia atau Starnet Megavision bergerak di bidang telekomunikasi, TV kabel, dan internet. Megavision telah berkembang di Bandung dan Bogor. Dalam waktu dekat juga akan mengembangkan di beberapa wilayah di Indonesia dengan menggunakan teknologi fiber to the home yang memberikan pelayanan akses internet yang cepat dan video atau TV kabel kepada pelanggan dalam satu infrastruktur. Jadi ini adalah implementasi dari topologi star ini yang digunakan oleh PT Cemerlang Multimedia atau Megavision. Nah, di topologi ini terdapat 2 core router yang memberikan jaringan ke pelanggan. Nah, kenapa ada 2? Karena salah satunya adalah digunakan untuk cadangan. Contohnya jika core router A bermasalah, alur jaringan pada topologi ini tidak akan terganggu atau berjalan seperti biasanya. Selanjutnya adalah jaringan antar router ke pelanggan menggunakan jaringan Metro Ethernet. Metro Ethernet adalah bridge yang menghubungkan suatu jaringan wilayah dengan jaringan wilayah lainnya. Contohnya adalah jaringan di wilayah Bandung dengan jaringan di wilayah Bogor. Selanjutnya yaitu router utama. Router utama menghubungkan core router A dan core router B menuju ke data center menggunakan jaringan DWDM. DWDM adalah Dense Wavelength Division Multiplexing. DWDM bertransmisi menggunakan media fiber optik. Karena pada PT Cemerlang Multimedia atau Megavision ini menggunakan 100% fiber optik. Nah, data center merupakan server yang terbagi menjadi 2, yaitu server mail dan server Google. Seperti itu. Kemudian, core router akan terhubung dengan switch utama pada setiap daerah. Nah, pada setiap daerah terbagi menjadi 2 layanan jaringan, yaitu corporate dan residensial. Corporate menggunakan hub Corpnet dan residensial menggunakan hub Starnet. Jadi di setiap layanan yang menggunakan hub Corpnet dan Starnet dibagi lagi ke beberapa kelurahan menggunakan node. Lalu dibagi lagi per kecamatan menggunakan sel atau ODP pole. Kemudian di setiap kecamatan itu dibagi lagi per RW menggunakan hub ini. Ini yang saya tandai ya. Lalu setiap rumah pelanggan yang ada di RW tersebut modemnya akan terhubung ke hub ini menggunakan
fiber optik. Selanjutnya, saya Citra Zahra akan menjelaskan mengenai penerapan konfigurasi static routing pada topologi star, PT, cemerlang, multimedia, atau StarNet Megavision. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu keterangan konfigurasi static routingnya di setiap router. Nah, di sini terdapat 3 router. Yang pertama ada core router A, core router B, dan utama. Nih, core router A, core router B, dan utama. Nah, untuk core router A, interface yang digunakannya itu atau interface yang terbukanya itu ada 3. Semuanya itu interface gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet dimulai dari gigabit Ethernet 010, 020, dan 030. Nah, untuk interface yang pertama yang 010 itu IP-nya 10.10.10.9/30. Yang 020-nya IP-nya 10.10.10.2/30. Dan untuk interface yang ketiganya yaitu interface gigabit Ethernet 030, IP address-nya 192.168.20.1/24. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kalau misalkan interface 010 dan interface 020 ini merupakan interface yang akan terhubung ke router, ke antar router gitu. Misalkan ini. Nih, kan ini router A ya, core router A. Nih, jadi interface 010 akan terhubung ke interface 010 core router B, dan interface core router A 020 akan terhubung ke interface 020 utama. Nah, sedangkan untuk interface 030 ini akan terhubung ke pelanggan untuk core router A dan B, sedangkan untuk router utama interface gigabit Ethernet-nya akan terhubung ke yang ketiga akan terhubung ke yang ketiga akan terhubung ke core B, sedangkan yang ini yang pertamanya itu akan terhubung ke data center. Nah, jadi intinya di setiap router itu interface yang terbukanya itu ada 3. Semuanya itu interface gigabit Ethernet dan interface gigabit Ethernet dari 010 sampai 030. Nah, untuk IP core router B, IP 010-nya adalah 10. Tunggu sebentar. IP 010-nya itu 10.10.10.10/30. Untuk 020-nya 10.10.10.6/30. Dan untuk yang ke penggunanya yaitu 192.168.10.1/24. Jadi IP ini tuh IP1-nya, IP jaringan 1. Untuk router utama, di sini ada IP 888 karena kita menggunakan static routing dan juga DHCP saja untuk penerapannya. Jadi di sini ceritanya itu di sini tuh ada server jaringannya gitu. Nah, jaringannya itu 8888 IP-nya. Dan untuk interface ini sama ya, gigabit Ethernet. Untuk interface yang 020-nya itu IP-nya 10.10.10.1/30 dan untuk 030-nya 10.10.10.5/30. Selanjutnya ke alur dari routing statiknya. Dimulai dari core router A. Core router A ini untuk konfigurasi routing statiknya itu ada 3.
yang pertama untuk jaringan WAN, 2 untuk jaringan WAN, dan 1 untuk jaringan internetnya. Nah, di sini ini ada jaringan WAN-nya 192.168.10.0. Ini tuh next hop-nya itu 10.10.10.10. 10.10.10.10 ini tuh kan interface dari core router B ya. Jadi tujuannya itu ke router B. Nah, untuk 888.0 ini next hop-nya itu ke router utama melalui interface gigabit Ethernet 020. Kemudian untuk WAN-nya lagi, itu tuh next hop-nya itu ke router utama melalui interface sama 020. Nah, selanjutnya untuk core router B ini ada 3 juga sama. Yang pertama ini untuk WAN juga, tujuannya itu ke atau next hop-nya itu ke core router A melalui interface 010, yaitu dengan IP 10.10.10.9. Dan ini untuk jaringan internetnya yaitu 888.0 networknya, next hop-nya itu ke router utama melalui interface 030 dengan IP 10.10.10.5. Sedangkan ini untuk WAN-nya lagi, next hop-nya itu ke router utama melalui interface yang sama 030 dengan IP 10.10.10.5. Nah, sedangkan untuk konfigurasi routing statik di utama, sedangkan untuk konfigurasi routing statik di router utama itu hanya ada 2 konfigurasi, yaitu konfigurasi WAN yang ada 2 WAN IP WAN tadi yang ada 2. Nah, yang ini yang IP network 192.168.20.0 ini next hop-nya itu ke IP router interface router A, yaitu interface 020. Dan untuk network 192.168.10.0 itu next hop-nya itu ke router B melalui interface 020 dengan IP 10.10.10.6. Nah, selanjutnya lakukan konfigurasi. Pertama kita mulai dari konfigurasi IP address. Kita klik core router A, kemudian CLI, dan langsung saja melakukan konfigurasi. Enable konfigurasi terminal, kemudian ketik interface-nya. Interface yang akan dimasukkan IP address. Interface gigabit Ethernet 010 gigabit IP address 10.10.10.9 dengan subnet masknya 252. Selanjutnya no SH. No SH itu maksudnya no shutdown, jadi tidak akan mematikan si interface gigabit Ethernet 010 di core router A ini. Kemudian exit. Selanjutnya ke interface selanjutnya. Kemudian ke interface selanjutnya. IP address 10.10.10.2 255 no SH exit. Selanjutnya ke interface 030. IP addressnya 192
168 21 255 255 255 0 SH 0 SH exit. Selanjutnya kita konfigurasi IP address di core router B. Kita masuk ke CLI juga sama, enable konfigurasi terminal, interface 3 bit Ethernet 010, IP address 10 10 10 10 subnet masknya jangan lupa dimasukkan, 0SH exit. Selanjutnya ke interface 020, IP address 10 10 10 10 6 255 255 255 252. Kebanyakan. Kemudian SH exit ke interface IP address Ether 3 Ethernet 0, IP addressnya 92 168 10 10 1 255 255 255 0 SH exit. Selanjutnya yang terakhir kita konfigurasi IP address di router utama, ke CLI, enable konfigurasi terminal, interface 3 bit Ethernet 010, IP address 888 255 255 255 255 255 0 SH exit. Kemudian ke interface 020, IP address 10 10 10 1 255 255 255 252 SH exit. Masuk lagi ke interface 030, IP address 10 10 10 5 255 255 255 252 SH exit. Setelah selesai melakukan konfigurasi IP address, kita bisa mengeceknya di setiap router dengan sini di config, terus kita lihat saja di sini ya. Di sini untuk interface gigabit Ethernet 010 IP-nya 10 10 10 9 dengan subnet mask 255 255 255 252. Kemudian untuk 020-nya 10 10 10 2 dengan subnet mask yang sama, dan yang gigabit Ethernet 030 yang terhubung ke pelanggan ini IP-nya 192.168.21 dengan subnet mask 255 255 255 .0 atau /24. Kita cek di semua, takutnya ada yang salah.
di sini udah benar. Jika sudah benar semuanya konfigurasi IP-nya, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi routing statik. Kita mulai dari core router A ya, sesuai dengan keterangan atau skenario yang telah tadi dijelaskan. Kita exit dulu. Nah, selanjutnya kita langsung IP root untuk network 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau /24 ke next hop 10 next hop ini tuh tujuannya itu ke router B ya, router B yang ini router B yang 10.10 itu ke interface gigabit Ethernet 010 ya. Kemudian enter. Selanjutnya IP root ke 192.168 jaringan internet 255.255.255.0. Ini tuh next hopnya itu ke router utama melalui interface 10.10.10.5 melalui interface ketiga atau gigabit Ethernet 030. Nah, selanjutnya yang terakhir ke interface yang sama di router utama namun dengan network yang berbeda. Salah, harusnya 1. Anjong. Banget ya. Ada yang si Elsa, ada yang ini. Pasti dah atuh. Gimana ya? Ulang-ulangnya. Kamu lagi lanjut gak? Ini mau ulang. Outro-nya mau apa sih? Tulisannya. Terima kasih. Ya, sini. Paling Daerah terus ini di sini. Daerah kembali kelompok 4 ini. iya kayak gitu ya. Terima kasih langsung itu. Setelah melakukan konfigurasi IP address di setiap router, selanjutnya masuk ke tahap konfigurasi routing statik. Kita mulai dari router core A ya. Enable konfigurasi terminal. Nah, langsung aja kita ketik IP root. Di sini networknya itu network 1-nya 192.168.10.255.255.255.0. Untuk next hop-nya atau IP tujuannya itu ke router ini, ke core router B, yaitu melalui interface gigabit Ethernet 010 dengan IP address 10.10.10.10. Kita
langsung masuk, kita langsung ketik 10 10 10 10. Selanjutnya IP root network IP root 8880, subnet masknya 255.250. Next hopnya atau IP tujuannya itu ke router utama melalui interface gigabit Ethernet 020 dengan IP 10 10 10 1. Nah, untuk IP root selanjutnya itu sama networknya dengan network yang ini. Yang membedakan dengan ini adalah next hopnya atau tujuannya itu ke router utama melalui interface gigabit Ethernet 020 192.168 10 0 255 255 255 0 10 10 10 1. Nah, selanjutnya kita ke router core router B. Enable konfigurasi terminal IP root 192.168.20 0 255 255 255 0. Di sini next hopnya itu ke core router A melalui interface gigabit Ethernet 010, yaitu IP-nya 110 10 10 9. Kemudian IP root jaringan internetnya dengan subnet mask yang sama melalui next hop atau IP tujuannya itu ke router utama melalui interface gigabit Ethernet 030 dengan IP 10.10.10.5. Nah, selanjutnya IP root 192.168 10 0 255 255 255 0 10 10 192 168 10 0. Selanjutnya IP root terakhir dari 192.168.20 0 dengan subnet mask 255.255.255.255.0 dengan atau IP tujuannya itu ke router utama menggunakan interface gigabit Ethernet 030, yaitu IP-nya sama seperti ini. Nah, enter. Lakukan konfigurasi static routing di core router A dan core router B. Selanjutnya, lakukan konfigurasi static routing di router utama. Kita klik, kemudian masuk ke CLI, enter, enable konfigurasi terminal, langsung masukkan IP root 192.168 10.0 255 255 255. Next hopnya 10 10 6. Ini tuh next hopnya itu ke core router B. Enter. Kurang. Selanjutnya IP root 192.168 20.0 255 255 255 0 10 10 10 2. Next hopnya itu ke router A interface gigabit Ethernet 020. Ini juga sama ke gigabit Ethernet 020. Ini. Jika sudah selesai mengkonfigurasi dengan cara mengetik, kita bisa mengeceknya lagi
Misalkan di core router A, terus kita ingin mengecek lagi, takutnya nggak ke-save atau gimana gitu. Kita bisa lihat di sini tuh, di sini ada networknya, kemudian via-nya itu ini, kayak next hop-nya itu ini networknya, ini subnet mask-nya, ini next hop-nya. Nah, di sini sudah benar sesuai dengan skenario yang kita buat yang tadi telah dijelaskan. Nah, selanjutnya kita konfigurasi di router wireless ini. Nah, kita masuk ke config internet. Untuk internetnya di sini kita pilih IP konfigurasinya itu static. Kita menggunakan IP 192.168. Di sini udah ada keterangannya, WAN internet itu WAN ya. Di sini udah keterangannya 168.22 subnet masknya ini, default gateway-nya 192.168, berarti 21. Dan servernya itu ini ya 88 kan untuk jaringan internet. Untuk LAN-nya di sini juga udah ada 192.168.1.1. 192.168.1.1. Sini udah. Kemudian wireless. Di sini kita isi SSID-nya sesuai dengan yang telah diskenariokan. Ini berarti kalau home A, wireless router 3 itu kan home A ya, berarti SSID-nya home A. Jika sudah, kita lakukan konfigurasi di wireless lainnya, di router wireless lainnya. Di sini ke config internet. Di sini kita pilih static. Static IP address-nya di WAN itu 192.168.10.3. 192.168.10.3. Subnet masknya ini /24 kan berarti 255.255.255.0. Default gateway-nya berarti 192.168.10.1. Ini sama 888. LAN-nya juga sama, di sini 192.168.1.1. Nah, wireless-nya juga di sini karena wireless router 2 itu home B, berarti di sini juga SSID-nya home B. Selanjutnya kita ke wireless terakhir. Kita ke config, kemudian internet. Setelah itu kita di sini skenario-nya itu IP1-nya itu 192.168.10.2. Subnet masknya ini, gateway-nya berarti 192.168.10.1. Ini dan servernya sama ini 88. LAN-nya juga sama 192.168.1.1. Subnet masknya, wireless-nya karena di sini home C, berarti SSID-nya juga home C. Sudah. Setelah melakukan konfigurasi static routing, selanjutnya Sylvie Dwi Putri akan menjelaskan mengenai konfigurasi DHCP dan juga konfigurasi perangkat wireless. Terima kasih. Setelah dilakukan konfigurasi routing statik oleh Citra Azahra tadi, sekarang saya Sylvie Dwi Putri akan melakukan konfigurasi DHCP beserta pengujiannya. Yang pertama yaitu kita masuk ke wireless router 3. Lalu kita lakukan konfigurasi dengan masuk ke GUI. Setelah itu, karena LAN yang digunakan oleh Megavision yaitu 192.168.1.1, maka IP address yang digunakan di sini untuk router pelanggan yaitu 192.168.1.1 dan netmask dan subnetmask 255.255.255.0. Setelah itu oktet keempat IP address router pelanggan yang digunakan yaitu 2. Setelah itu kita simpan perubahan.
Lalu lakukan hal yang sama juga pada router wireless 2. Masuk ke GUI. Setelah itu kita, karena di sini IP address-nya juga sudah sesuai, maka kita lanjut ke start IP address octet keempat, yaitu 2 juga. Setelah itu kita simpan dan lakukan hal yang sama juga pada wireless router 1. Start IP address-nya 2. Setelah itu kita simpan perubahan. Karena laptop pada wireless 3 berada di SSID home A, maka kita isi SSID pada laptop dengan home A. Ini kita isi dengan home A. Setelah itu maka laptop akan terhubung dengan wireless. Lalu lakukan hal yang sama juga pada smartphone di router 2. Karena smartphone di router 2 berada di home B, maka kita isi dengan home B SSID-nya. Setelah itu, maka smartphone akan terhubung dengan wireless router 2. Lalu lakukan juga pada laptop router 2, yaitu SSID-nya berada di home B. Maka laptop akan terhubung dengan wireless router 2. Dan terakhir lakukan juga pada smartphone dan laptop pada router 1. Karena smartphone dan laptop router 1 berada di home C, maka kita ubah SSID-nya menjadi home C. Setelah itu, maka smartphone dan laptop akan terhubung dengan router wireless 1. Setelah itu, kita masuk lagi ke laptop, lalu ubah IP statik menjadi IP DHCP. Dan lakukan juga pada smartphone dengan hal yang sama. Pada laptop juga. Dan terakhir, lakukan hal yang sama juga pada smartphone dan laptop di router wireless 1. Setelah konfigurasi DHCP telah selesai, maka kita lakukan pengujian. Pertama kita coba pada PC di wireless router 3. Masuk ke command prompt. Lalu pertama kita lakukan ping dari interface core router A ke core router B dengan IP 10.10.10.9. Setelah pengkonfigurasian DHCP telah selesai, maka kita coba lakukan pengujian pada PC di wireless router 3. Kita masuk ke command prompt, lalu kita lakukan ping. Yang pertama kita lakukan ping dari interface core router A ke core router B dengan IP ping 10.10.10.9. Jika hasilnya reply, maka artinya itu berhasil. Yang kedua, kita lakukan ping ke core router A dengan IP 192.168.20.1. Dan hasilnya berhasil juga.
Setelah itu kita lakukan ping ke router B dengan IP 192.168.10.1. Hasilnya berhasil juga, dan kita lakukan ping dari interface router B ke router utama dengan IP ping 10.10.10.1. Hasilnya reply juga, yang artinya berhasil. Lalu yang terakhir kita lakukan ping Google. Karena di sini hasilnya reply semua, maka artinya pengujian telah berhasil. Setelah melakukan pengujian ping pada PC dan semuanya telah berhasil, kita coba matikan interface gigabit Ethernet 010 pada core router A. Pertama kita masuk ke interface gigabit Ethernet 010. Lalu kita matikan, dan status gigabit Ethernet 010 pada core router A sudah mati. Lalu kita coba ping dari PC yang tadi, dari core router A ke core router B. Yaitu dengan IP 192.168.10.1. Hasilnya tetap berhasil. Kenapa? Karena penyaluran data dari core router A ke core router B tidak terhalang, karena masih bisa melalui dari core router A ke router utama lalu ke core router B. Jadi walaupun gigabit Ethernet 010 pada core router A dimatikan, untuk menyalurkan ke core router B masih tetap bisa karena melalui core router utama. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi